Assalamualaikum para penonton, kita berjumpa lagi bersama Bomo Endatu Channel yang akan mengisahkan tentang makam para pejuang. Dan untuk hari ini kami masih lagi berada di Kecamatan Titia, tepatnya salah satu kampung yang dijuluki sebagai daerah rawan, yaitu Blangto. Karena di Blangto ada satu sosok makam pejuang, yaitu Allahyarham Tengku Zakaria Gapi. Kita akan berkunjung ke makam beliau sekarang. Mari. Kita telah pun sampai di mana titik lokasi makam Allahyarham disemadikan. Beliau dilahirkan di Blangto dan beliau meninggalkan kita semua dan juga disemayamkan di kampung halamannya. Mari. Ini salah satu kebun di mana makam kuburan beliau disemadikan di sini di kampung halaman beliau, dan juga Blangto merupakan salah satu tempat yang paling rawan ketika DOM daerah operasi diterapkan di Aceh. Mari, kita sudah sampai di titik lokasi di mana makam Allahyarham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama channel Bomo Endatu yang mengisahkan tentang siri jelajah ziarah makam konflik yang berlaku di Aceh. Untuk episode kita kali ini, kita masih lagi berada di Kecamatan Titia. Kalau dulu dikenalnya sebagai Titia Kemala. Bila mana sebaik DOM diterapkan di Aceh, Kecamatan Titia tercatat 2 kampung sebagai daerah rawan. Salah satunya Blangto dan yang keduanya Kampung Pulau Pantai di Kemala. Hari ini saya berada di Kampung Blangto, di mana di sini juga ada salah satu kuburan makam korban konflik yang berlaku di Aceh. Nama Allahyarham Tengku Zakaria Gapi. Awal mula keterlibatan beliau ke dalam pasukan Aceh Merdeka, kisah pada awalnya pada tahun 1999, para penonton boleh melihat dan merujuk kepada episode kami yang lalu, yang mana terkorban 9 nyawa rakyat Aceh. Salah satunya ialah adik kandung Allahyarham Tengku Ishak Gapi. Makam kuburannya di Kecamatan Mutiara. Selepas kejadian tersebut, ianya amat mempengaruhi kondisi fisikal, mental, dan juga emosional Allahyarham, karena adik kandungnya korban dengan cara sadis. Walhal pekerjaan adik kampungnya cuma seorang pemuda kampung dan bekerja sebagai pekebun, tapi ikut berkorban. Disitulah titik awal mula keterlibatan beliau bila mana mempengaruhi emosinya, dan 1 bulan kemudian di Kecamatan Titia, satu tindakan spontan dari Allahyarham bila melihat kelibat seorang aparat keamanan memakai pakaian loreng. Dalam masa yang begitu singkat, beliau mengambil sebatang besi dan juga parang tumpul di kedai Titia. Beliau melibas pasukan keamanan tersebut. Itu antara kisah awal yang membawa kepada kedai Titia ranap dibakar. Selepas kejadian itu, sosok Allahyarham terus berkelana dan bergentayangan, dan salah satu prinsipnya beliau tidak mau bergabung ke atas, tidak mau bergabung bersama rekan-rekannya untuk berpindah randah secara berpasukan. Beliau bergerak secara slow di pemukiman warga. Lain pula yang terjadi pada tahun 2003, bila mana tempat
posisi persembunyian beliau terdeteksi oleh pasukan keamanan dan dikepung tanpa sebarang perlawanan karena beliau tidak memiliki senjata. Beliau dieksekusi di tempat itu juga dengan cara yang begitu sadis. Allahyarham Tengku Zakaria Gapi dilahirkan di Blangto dan meninggalkan kita semua juga dikubumikan di kampung halamannya di Blangto, Kecamatan Titiga. Allahyarham meninggalkan kita semua pada tahun 2003 dalam keadaan berstatus bujang. Ketika DOM diterapkan di Aceh, ia amat memukul kehidupan masyarakat Aceh baik dari segi harta, benda, darah, dan juga nyawa, termasuk fisikal, emosional rakyat Aceh. Ini antara salah satu bukti bila mana beliau bukan dari golongan pasukan GAM, dari rakyat biasa, ikut terheret dan terlibat karena salah seorang adik kandung beliau jadi korban secara sadis. Tengku Zakaria Gapi, masyarakat di sini memanggilnya sebagai Bang Jack, salah seorang sosok yang humanis, lucu dan bersahaja. Kepergiannya amat dirasai oleh seluruh warga setempat. Semoga saja roh Allahyarham Allah letakkan bersama orang-orang beriman. Yang telah pergi memang tidak akan kembali, nyawa pula tidak akan terganti. Tinggal lagi kita yang masih ada, harus ada satu tindakan upaya untuk mengenang jasa mereka para syuhada. Karena berkat kebangkitan, perjuangan dan juga pengorbanan orang-orang inilah sehingga kita dapat merasakan apa itu jati diri sebagai anak bangsa. Di sini kita dapat menyimpulkan betapa tulus dan ikhlasnya para pendahulu-pendahulu kita bila mana cuma bermodalkan semangat tapi mampu turun tampil dan akhirnya menjadi korban. Bukan maksud dan tujuan kita untuk merungkai luka lama yang pernah terjadi di Tanah Rencong. Kita solid dan komit dengan kondisi yang telah ada, yaitu damai. Karena dengan damai, walaupun kita tidak mampu mengubah masa lalu, akan tetapi ianya mampu memudahkan masa depan. Begitu juga harapan kita semua, semoga konflik pertumpahan darah tidak akan berlaku lagi di Aceh.
Kerana berikanlah ruang dan peluang secukupnya kepada generasi bangsa ini untuk mereka meniti kehidupan yang penuh dengan tantangan. Bumo Indatu dari Gampong Blangto menyiarkan. Itulah ekses dari sebuah operasi militer. Maka oleh sebab itu, ia akan menjatuhkan korban, bahkan terkadang tepat sasaran. Kami dari Bumo Indatu beserta kru yang terlibat dari Gampong Blangto, Kecamatan Pitu, menyiarkan. Terima kasih.